Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Balik lagi sama Kak Dev. Kalau 2 hari lalu cuma dengar suaranya, sekarang lihat muka Kak Dev. Selamat hari Minggu adik-adik Taruna yang terkasih. Selamat beribadah secara daring, disiarkan langsung dari GPB Eklesia Jakarta. Kiranya persekutuan ini terjadi karena syukur, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang setia meneguhkan kita menghadapi setiap hal dalam hidup kita. Untuk memulai ibadah, mari kita berdiri dan mengangkat pujian dari Kidung Kesan 4, bait yang pertama, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Kau boleh menyiapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan Tuhan firman Kau dan memuji-muji Engkau Tuhan pada hari Minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Engkau yang boleh juga memimpin satu minggu kami ini Tuhan. Sekarang kami ingin menyiapkan hati kami, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berikan kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk dapat mengerti setiap firman yang nanti disampaikan oleh kakak layan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab kita untuk membaca litani pujian pada hari ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 12. Kita bacanya secara bergantian ya. Ayat yang tercetak keluar kakak yang baca, yang tercetak ke dalam adik-adik sekalian yang baca. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu, Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Mari merespon Mazmur yang baru saja tadi kita baca dengan menyanyikan pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku
Baik adik-adik, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, baiklah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di saat kami kembali boleh hadir untuk menaikkan pujian syukur kami, dan kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti apa maksud daripada firman Tuhan. Diamkan semua suara ya Tuhan, kecuali suara Tuhan. Dan biarlah kami semua dikuasai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, untuk kami boleh memahami apa maksud daripada firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, mari kita bersukacita menyambut firman Tuhan dengan membaca Alkitab dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Mari adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Lembaga Alkitab memberi judul, Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Yang menyatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Baik, setelah kita membaca firman Tuhan, kita melihat dari bacaan kita dari kitab Ulangan. Nah, kalau kita lihat lagi, Ulangan ini adalah tulisan atau gambaran yang disampaikan tentang Musa atau dituliskan oleh Nabi Musa. Nah, kalau kita lebih jauh ingin memahami tentang kitab ini, sebetulnya kita bisa lihat bahwa ini adalah bagian kelima dari surat Musa, ya. Nah, kalau kita mau gambarkan lagi lebih ke dalam lagi, ternyata kitab ini mau menggambarkan tentang peristiwa atau perjalanan dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, ya. Setelah mereka melewati perjalanan yang panjang dan mereka sudah hampir sampai di tujuan. Kalau kita lihat di bacaan ini, kita lebih jauh membaca di bacaan-bacaan sebelumnya, sehingga di bacaan kita di Ulangan 9 ini sudah sampai di masa terakhir di mana bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Sehingga kalau kita lihat akhirnya Musa sebagai pemimpin yang ditunjuk Allah di saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa itu mau mengingatkan kembali ke bangsa Israel tentang bagaimana penyertaan Tuhan di saat mereka sudah melewati tahun-tahun yang panjang, ya, di padang gurun, sampai akhirnya mereka akan sampai di sampai di tanah perjanjian. Nah, ternyata di saat mereka akan sampai di tanah perjanjian, ada satu situasi yang mau digambarkan juga oleh Musa, bahwa ternyata suku bangsa yang ada di tanah Kanaan, yang kalau kita lihat sebetulnya ada tujuh bangsa di Kanaan ini, yang kalau mau digambarkan bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang berperawakan besar dan kuat, gitu ya. Akhirnya kalau kita mau lihat sebetulnya
sesuatu yang membuat gentar juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat di bacaan ini, ternyata Musa, sang pemimpin bangsa Israel ini mau menegaskan bahwa jangan takut gitu loh. Jangan takut kita di saat kita akan masuk ke tanah perjanjian, walaupun di tanah perjanjian itu ada suku bangsa yang berperawakan besar dan sangat kuat gitu ya. Jangan takut karena mereka sudah melewati masa-masa yang tersulit, Tuhan tetap menyertai, apalagi mau masuk di fase akhir di saat mereka akan masuk ke tanah perjanjian itu. Ngapain mesti takut? Karena apa? Kita bisa lihat di bacaan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, gitu ya. Sehingga mau mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, ya nggak perlu dipikirin, nggak perlu ditakutin, gitu loh. Tapi tetap percaya, yang utama itu tetap percaya. Sehingga kalau kita lihat di sini 2 kali dinyatakan di dua ayat ini, dari tiga ayat yang kita baca, ada pernyataan hari ini, gitu ya. Jadi mau menegaskan kepada bangsa Israel nggak usah ragu, gitu loh. Karena ada pernyataannya hari ini, gitu, atau saat ini. Ayo, gitu. Nggak perlu ditunda. Ayo kita akan segera menuju ke kemenangan itu, gitu ya. Nah, akhirnya kalau kita lihat di keadaan kita pada saat sekarang ini, sebetulnya firman Tuhan ini mau seperti mau mengingatkan kita bahwa kondisi kita dalam perjalanan kita berbangsa, kita udah masuk di awal bulan Agustus. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia, tentu kita akan masuk di tahap di mana kita mau memperingati kemerdekaan kita, gitu ya. 75 tahun adalah bukan waktu yang singkat, gitu ya, untuk mengisi kemerdekaan ini, gitu ya. Dan kalau kita mau lihat, bukan cuma 75 tahunnya sebetulnya, tapi ada tahun-tahun yang sebelum kemerdekaan tahun 45, ada proses juga yang panjang yang harus dilewati oleh bangsa kita untuk mencapai kemerdekaan itu, gitu ya. Nah, lebih dari itu jangan dilupakan, gitu ya, bahwa penyertaan Tuhan juga pun ada di bangsa kita. Nah, firman Tuhan ini juga pun mau mengingatkan bahwa ya ngapain kita harus berpikir bahwa ini atas usaha segelintir orang atau atas usaha siapa yang menjadi pejuang dengan melihat suku, bangsa, agama mungkin atau bahasanya. Ternyata tidak, gitu ya. Yang ada adalah kita adalah dalam berbagai bangsa, dalam berbagai bahasa, dalam berbagai suku, gitu ya, dalam berbagai agama. Ternyata Tuhan memberkati bangsa kita dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia, gitu ya. Nah, di saat kondisi ini kita sebetulnya diajak kembali, gitu ya. Dalam firman Tuhan ini juga kita diajak kembali untuk bagaimana kita mau mengisi kemerdekaan ini, gitu ya, dengan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, gitu ya. Nah, kalau mau lebih jauh kita tarik lagi, ada satu situasi bahwa perjalanan 40 tahun bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, ya mungkin kita akan mengalami kondisi yang saat ini, gitu ya. Akhirnya kalau kita lihat-lihat di renungan-renungan di minggu-minggu sebelumnya, sebetulnya lebih mau mengingatkan kita untuk ya jangan takut, tetaplah bersyukur, tetaplah mengandalkan Tuhan. Karena apa? Di saat kita akan berjalan terus ke depan, kita mengingat ada janji Tuhan di depan kita, gitu ya. Jadi tetaplah mengandalkan Tuhan dalam segala tindak laku kita, gitu ya. Jangan melupakan Tuhan. Terus lebih dari itu, jangan membanggakan diri bahwa ini semua karena saya, enggak, gitu ya. Semua ini ada janji-janji Tuhan untuk kita sebagai bangsa, kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai teruna-teruna Kristen juga dipilih Tuhan untuk
menyatakan itu gitu ya, menyatakan kasih, menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, sehingga dalam situasi apapun selalu optimis gitu ya, selalu optimis, ada masa depan yang terbaik yang Tuhan akan sediakan buat kita. Jadi kita belajar dari sini. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang estafetnya, bahwa Musa menyerahkan kepemimpinannya kepada Joshua, ya sebetulnya estafet itu juga berlaku untuk kita juga gitu ya, untuk adik-adik. Untuk itu adik-adik siap terus ke depan memperjuangkan apa yang adik-adik sudah tekuni, sudah perjuangkan. Tetap percaya, tetap yakini ada masa depan yang terbaik, walaupun ada situasi yang tidak baik atau ada situasi yang tidak menyenangkan terjadi saat ini, tapi tetap berpegang teguh, tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap kuat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Adik-adik yang terkasih, mari kita bangkit berdiri di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk segala anugerah dan berkat yang Kau berikan pada kami. Kami mengucap syukur atas ibadah yang berjalan dengan baik secara daring ini. Saat ini, kami bersatu untuk mendoakan bangsa negara kami, Indonesia. Terima kasih atas kekayaan alam yang subur dan indah ini. Kiranya kami boleh bekerja sama untuk tetap menjaganya. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah. Anugerahkanlah mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami. Dan bimbinglah mereka menerapkan peraturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama di situasi saat ini. Biar itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Ya Tuhan Allah, Engkaulah pelindung bangsa ini. Persatukanlah rakyat kami, hindarkanlah kami dari perpecahan. Satukanlah energi bangsa ini menjadi satu kekuatan besar untuk membangun bangsa kami dari kemiskinan dan juga dari situasi pandemik saat ini. Ini doa kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah kami ya Tuhan.
Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang Kau berikan selama ini kepada kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya berkatilah gereja kami, gereja GPIB Eklesia Tuhan, dan seluruh pengurus gereja GPIB Eklesia Tuhan, presbiter, pengurus pelayan, kakak-kakak pelayan, pendeta, majelis, satpam atau pengawas Tuhan. Semua Tuhan, berkatilah mereka agar mereka terhindar dari COVID-19 Tuhan. Dan berkatilah kami agar kami juga terhindar dari COVID-19 Tuhan. Dan jauhkanlah COVID-19 ini dari lingkungan gereja kami Tuhan. Tuhan, semoga COVID-19 ini cepat berlalu agar kami dapat melaksanakan ibadah kembali seperti biasa di gereja, berkumpul bersama teman-teman dan orang-orang di sekitar kita Tuhan. Tuhan, hanya ini yang kami alaskan kepadamu Tuhan. Mungkin masih banyak yang belum tersampaikan di dalam doa ini Tuhan. Karena Engkau yang Maha Tahu Tuhan, sebelum kami memintanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin berdoa untuk orang yang kurang mampu dan menderita. Berikanlah mereka berkat, rezeki, dan pertolongan dari-Mu. Berikanlah juga mereka kekuatan dan kehidupan yang layak. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam rangkaian doa ini ya Tuhan, kami mendoakan juga bagi adik-adik teruna kami di dalam masa-masa mereka mengisi waktu aktivitas belajar mereka, walaupun aktivitas belajar mereka masih berada di rumah ya Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik teruna kami di saat mereka mempersiapkan diri mereka, di saat mereka berusaha untuk mengisi semua aktivitas itu dengan baik. Kami juga berdoa bagi orang tua yang mendampingi ataupun keluarga lainnya yang mendampingi adik-adik teruna kami di dalam mereka belajar sehari-hari ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan juga bagi orang tua kami ini ya Tuhan. Lebih dari itu ya Tuhan, kami tetap memohon Tuhan memberkati segala aktivitas yang dilakukan para teruna kami, baik di rumah maupun aktivitas-aktivitas lainnya yang mereka lakukan dan yang mereka rencanakan ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, kepintaran dan juga kecerdasan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah mereka mengisi dengan hal-hal baik yang boleh menjadi berkat bagi mereka dan keluarga dan orang lain ya Tuhan. Dan di dalam doa ini juga kami mendoakan juga untuk orang tua dari kami para teruna Tuhan, di saat mereka beraktivitas dimanapun mereka berada ya Tuhan, aktivitas pekerjaan mereka maupun aktivitas-aktivitas lainnya, Tuhan pimpin, bimbing, sertai, jauhkan orang tua kami dari segala mara bahaya, kecelakaan bahkan maut yang akan menimpa ya Tuhan. Tapi lebih dari itu Tuhan memberikan hikmat yang terbaik buat orang tua kami, sehingga mereka pun di saat mereka melakukan aktivitas mereka dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan berikan apa yang menjadi kebutuhan orang tua kami, Tuhan menolong segala kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang tua kami ya Tuhan. Dan di saat ini juga kami berdoa bagi program yang ada di Pelkat Persekutuan Teruna ya Tuhan. Tuhan mampukan untuk para pengurus yang ada boleh melaksanakan semua program yang ada di Pelkat Persekutuan Teruna ya Tuhan. Tuhan berkati semua program yang ada, di saat itu boleh berjalan semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati juga para pelayan Tuhan yang ada di Persekutuan Teruna ya Tuhan. Tuhan memberkati aktivitas mereka, Tuhan memberkati segala keberadaan mereka ya Tuhan. Tuhan menolong apa yang menjadi harapan, cita-cita dan keinginan mereka ya Tuhan. Tuhan juga menolong mereka di saat mereka berusaha untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para teruna maupun kami semua
yang bersyukur atas pertambahan usia. Tuhan memberkati usia kami, Tuhan menolong kami juga di saat kami mengisi waktu-waktu kami sebagai usia yang diberkati oleh Tuhan dengan hal-hal baik. Yang lebih dari itu kami boleh bersaksi dimanapun kami berada ya Tuhan. Di saat ini juga kami berdoa bagi kami, para turunamu atau orang tua kami, sanak keluarga kami yang terbaring sakit. Tuhan hadir, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, sehingga pada waktu yang ada, saat mereka boleh kembali dipulihkan, mereka kembali boleh beraktivitas karena kasih Tuhan juga. Ini kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya hanyalah ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau bawa doa kami, dan kami mau sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Lebih baik memberi daripada menerima. Betapa kita tidak bersyukur, bertanam air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersaudara kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau atas berkat Engkau Tuhan, kami boleh memberi lagi Tuhan yang berasal dari Engkau. Kami dan melalui berkat Engkau juga kami boleh mengucap syukur Tuhan, karena melalui berkat yang Engkau berikan, kami boleh hidup di satu minggu ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami beri Tuhan, biar Engkau yang kembalikan dua kali, 3 kali, dan bahkan sampai 10 kali lipatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah kita. Baiklah, kita memberitakan Injil melalui hidup dan kerja dan aktivitas kita sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama.
Adik-adik, ibadah kita akan segera usai. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.